Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarina Julatuti Pratiwi dari Sistem Informasi Reguler A 2018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek Sistem Informasi Sederhana yang berjudul Perancangan Sistem Pemesanan Produk Berbasis Web pada CP Hanif Niaga Group yang memiliki tujuan, sasaran, dan manfaat. Tujuannya ialah menganalisa dan membuat aplikasi sistem pemesanan produk pada CP Hanif Niaga Group yang berbasis web. Yang kedua, menyajikan informasi yang dibutuhkan konsumen secara lengkap dan terstruktur. Sasarannya ialah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan produk dalam jumlah besar, dan manfaatnya ialah memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam hal pemasaran produk. Dalam perancangan sistem pemesanan produk berbasis web pada CP Hanif Niaga Group menggunakan metode pengembangan SDLC Waterfall. Berikut rancangan aktivitas kerja proyek yang digambarkan dengan diagram Work Breakdown Structure atau yang lebih dikenal dengan diagram WBS. Diagram WBS pada sistem pemesanan produk pada CP Hanif Niaga Group berbasis web memiliki 7 tahapan. Yang pertama, perencanaan, 2. Analisis, 3. Desain, 4. Pengembangan, 5. Testing, 6. Implementasi, dan 7. Pemeliharaan. Pada tahap perencanaan, memiliki 4 tahapan pada tingkat 2. Yang pertama, 1.1 mengumpulkan data dari CP Hanif Niaga Group yang memiliki 2 tahapan pada tingkat 3, yaitu lakukan wawancara dengan pihak CP Hanif Niaga Group yang memiliki 5 tahapan pada tingkat 4. Yang pertama, menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara. 2. Membuat janji wawancara dengan pihak CP Hanif Niaga Group. 3. Mendapatkan persetujuan wawancara dari pihak CP Hanif Niaga Group. 4. Menyiapkan lokasi wawancara. 5. Melakukan wawancara dengan pihak CP Hanif Niaga Group. Tahap kedua pada tingkat 3, yaitu 1.1.2 melakukan observasi ke CP Hanif Niaga Group memiliki 4 tahapan pada tingkat 4, yaitu membuat surat izin melakukan observasi. Kedua, mengirim surat izin melakukan observasi ke pihak CP Hanif Niaga Group. 3. Mendapatkan persetujuan observasi dari pihak CP Hanif Niaga Group. 4. Melakukan observasi pada CP Hanif Niaga Group. Tahap kedua pada tingkat 2 yaitu 1.2 studi kelayakan sistem dengan membuat kajian mengenai proses bisnis yang akan berjalan. Memiliki tahapan pada tingkat 3 yaitu membuat flowchart proses bisnis pada CP Hanif Niaga Group. Tahap ketiga 1.3 alokasi waktu pengerjaan memiliki tahapan pada tingkat 3 yaitu membuat jadwal pengerjaan untuk keseluruhan sistem. Yang terakhir, tahapan pada tingkat 2 yaitu 1.4 menentukan batasan ruang lingkup sistem. Memiliki 2 tahapan pada tingkat 3 yaitu mengidentifikasi lingkup proyek sistem pemesanan produk CP Hanif Niaga Group. Yang kedua, menentukan batas ruang sistem sesuai dengan keperluan bisnis CP Hanif Niaga Group. Pada tahap analisis memiliki 3 tahapan pada tingkat 2. Yang pertama, Workflow Sistem Manajemen CP Hanif Niaga Group yang memiliki tahapan pada tingkat 3 yaitu menganalisis Workflow Sistem Manajemen CP Hanif Niaga Group. Tahap 2 pada tingkat 2 yaitu menentukan permasalahan pada Workflow Sistem Manajemen CP Hanif Niaga Group. Tahap ketiga pada tingkat 2 yaitu melakukan rapat dengan pihak CP Hanif Niaga Group yang memiliki 4 tahapan pada tingkat 3 yaitu membuat janji dengan pihak CP Hanif Niaga Group, menyiapkan lokasi dan ruangan untuk rapat. Yang ketiga, menyiapkan akomodasi untuk rapat. Yang keempat, pembahasan rapat yang memiliki 4 tahapan pada tingkat 4 yaitu menganalisis permasalahan pada workflow berdasarkan pihak CP Hanif Niaga Group. Yang kedua, membandingkan permasalahan sistem dengan hasil analisis dari pengembang sistem manajemen CP Hanif Niaga Group. Yang ketiga, merekomendasikan permasalahan sistem yang akan diselesaikan kepada pihak CP Hanif Niaga Group. Yang keempat, tanda tangan pengesahan rincian permasalahan sistem oleh pihak CP Hanif Niaga Group. Pada tahap desain memiliki 7 tahapan pada tingkat 2. Yang pertama, mengumpulkan data untuk membuat desain sistem manajemen CP Hanif Niaga Group yang memiliki tahapan pada tingkat 3 yaitu
mempelajari hasil analisis keputusan perencanaan sistem manajemen CP Hanif Niaga Group. Tahap 2 pada tingkat 2 yaitu desain diagram dekomposisi yang memiliki tahapan pada tingkat 3 yaitu membuat rancangan desain diagram dekomposisi. Tahap 3 pada tingkat 2 yaitu desain logika proses sistem atau DFD yang memiliki tahapan pada tingkat 3 yaitu membuat rancangan desain logika proses sistem atau DFD. Tahap 4 pada tingkat 2 yaitu desain logika struktur penyimpanan data atau IRD yang memiliki tahapan pada tingkat 3 yaitu membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan data atau IRD. Tahap 5 pada tingkat 2 yaitu desain database penyimpanan data yang memiliki tahapan pada tingkat 3 yaitu membuat rancangan desain database penyimpanan data. Pada tahap 6 tingkat 2 yaitu desain screen layout atau interface yang memiliki tahapan pada tingkat 3 yaitu membuat rancangan desain screen layout atau interface. Yang terakhir, tahapan 7 pada tingkat 2 yaitu menentukan desain sistem manajemen CP Hanif Niaga Group yang memiliki tahapan pada tingkat 3 yaitu mempelajari hasil desain sistem manajemen CP Hanif Niaga Group. Pada tahap pengembangan memiliki 4 tahapan pada tingkat 2. Yang pertama, mengumpulkan hasil final desain untuk pengembangan sistem manajemen CP Hanif Niaga Group. Yang kedua, membuat user interface sistem manajemen CP Hanif Niaga Group yang memiliki 2 tahapan pada tingkat 3, yaitu membuat program untuk user interface sistem manajemen CP Hanif Niaga Group. Yang kedua, melakukan testing dan evaluasi user interface sistem manajemen CP Hanif Niaga Group. Tahap ketiga pada tingkat 2 yaitu membuat database sistem manajemen CP Hanif Niaga Group yang memiliki 2 tahapan pada tingkat 3. Yang pertama, membuat program untuk database sistem manajemen CP Hanif Niaga Group. Yang kedua, melakukan testing dan evaluasi database sistem manajemen CP Hanif Niaga Group. Tahap 4 pada tingkat 2 yaitu membuat program proses sistem manajemen CP Hanif Niaga Group yang memiliki 2 tahapan pada tingkat 3. Yang pertama, membuat program untuk sistem manajemen CP Hanif Niaga Group. Yang kedua, melakukan testing dan evaluasi sistem manajemen CP Hanif Niaga Group. Pada tahap testing, memiliki 3 tahapan pada tingkat 2. Yang pertama, uji coba white box pada sistem manajemen CP Hanif Niaga Group yang memiliki tahapan pada tingkat 3 yaitu melakukan uji coba white box pada sistem manajemen CP Hanif Niaga Group. Tahap 2 pada tingkat 2 yaitu uji coba black box pada sistem manajemen CP Hanif Niaga Group yang memiliki 2 tahapan pada tingkat 3 yaitu menentukan tester atau user untuk melakukan uji coba pada sistem manajemen CP Hanif Niaga Group. Yang kedua, melakukan uji coba black box pada sistem manajemen CP Hanif Niaga Group. Tahap ketiga pada tingkat 2 yaitu melakukan rapat untuk hasil evaluasi testing dengan pihak CP Hanif Niaga Group yang memiliki 4 tahapan pada tingkat 3. Yang pertama, membuat janji dengan pihak CP Hanif Niaga Group. Yang kedua, menyiapkan lokasi dan ruang rapat. Yang ketiga, menyiapkan akomodasi untuk rapat. Yang keempat, pembahasan rapat yang memiliki 2 tahapan pada tingkat 4. Yang pertama, identifikasi hasil evaluasi uji coba white box pada sistem manajemen CP Hanif Niaga Group. Yang kedua, identifikasi hasil evaluasi uji coba black box pada sistem manajemen CP Hanif Niaga Group. Pada tahap implementasi, memiliki 3 tahapan pada tingkat 2. Yang pertama, instalasi sistem manajemen CP Hanif Niaga Group yang memiliki 4 tahapan pada tingkat 3. Yang pertama, melakukan instalasi software pembantu sistem yang diperlukan dari sisi klien dan server untuk sistem manajemen CP Hanif Niaga Group. Yang kedua, instalasi aplikasi sistem manajemen CP Hanif Niaga Group. Yang ketiga, konfigurasi aplikasi sistem manajemen CP Hanif Niaga Group. Yang keempat, testing aplikasi sistem manajemen CP Hanif Niaga Group. Tahap 2 pada tingkat 2 yaitu konversi sistem manajemen CP Hanif Niaga Group yang memiliki 4 tahapan pada tingkat 3. Yang pertama, menentukan waktu yang diperlukan untuk migrasi sistem manajemen CP Hanif Niaga Group. Yang kedua, melakukan konversi sistem manajemen CP Hanif Niaga Group.
Yang ketiga, melakukan konversi database sistem manajemen CV Hanif Niaga Group. Keempat, melakukan tes pada sistem manajemen CV Hanif Niaga Group. Pada tahap ketiga pada tingkat 2, yaitu training kepada end user sistem manajemen CV Hanif Niaga Group yang memiliki 4 tahapan pada tingkat 3. Yang pertama, menentukan waktu yang diperlukan untuk training end user sistem manajemen CV Hanif Niaga Group. 2. Membuat jadwal pelatihan sistem manajemen CV Hanif Niaga Group. Yang ketiga, menentukan lokasi pelatihan sistem manajemen CV Hanif Niaga Group. Yang keempat, melakukan pelatihan sistem manajemen CV Hanif Niaga Group. Para tahap pemeliharaan memiliki tahapan pada tingkat 2, yaitu melakukan pemeliharaan sistem manajemen CV Hanif Niaga Group yang memiliki 5 tahapan pada tingkat 3. Yang pertama, melakukan sistem maintenance. Yang kedua, melakukan backup dan recovery data. Yang ketiga, melakukan data archive. Yang keempat, melakukan sistem modification dan enhancement. Yang kelima, melakukan sistem dan code review. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.